Bagaimana dalam proses juga sebenarnya sesungguhnya saya belajar banyak tentang apa itu Candi Gunung Kawi sebagai situs purbakala, sebagai living museum, lalu kemudian bagaimana Balai Pelestarian Cagar Budaya berusaha untuk menggali, lalu kemudian untuk mengenalkannya kepada masyarakat sekarang, bagaimana memperlakukan situs itu. Dan dalam proses itu sebenarnya film dokumenter ini tidak saja nanti bisa dipelajari ketika film ini sudah jadi. Proses pembelajaran itu sesungguhnya terjadi dalam proses pembuatannya, dan itu sebenarnya konsep pembelajaran yang idealnya memang seperti itu, proses kekaryaan yang seperti itu yang menyenangkan bagi saya. Misalnya bagaimana Bu Cok bercerita tentang bahwa penemuan pertama itu ditemukan oleh Nguyen Kham, itu menemukan itu, lalu kemudian itu menjadi inspirasi kami mengimajinasikan bagaimana Nguyen Kham datang lalu bertemu dengan situs-situs ini. Lalu kemudian secara koreografi, karena itu eranya unsur rerejangan yang lebih lampau lagi, lalu kemudian ada sesangyangan, lalu kemudian inilah kemudian yang direpresentasikan sama topeng itu sebenarnya perjalanan si tokoh Nguyen Kham itu menemukan candi itu, lalu kemudian bertemu dengan penghuni kasat mata yang ada di seputar situ gitu, dari sungainya, dari ceruk-ceruk itu. Yang membuat saya tertarik ingin terlibat karena mengambil situs. Jadi situs Gunung Kawi ini salah satu situs dengan teknik pembuatan yang sungguh luar biasa, karena dia dibuat di tebing dan kemudian itu ditemukan tahun 1907 oleh seorang jurnalis Nguyen Kham itu. Dan ketika saya membaca naskah itu, kemudian saya membawa pada tekanan cara pandang bagaimana caranya membuat gambar visual berdasarkan living museum. Jadi Gunung Kawi itu sebenarnya living museum. Sampai sekarang dia masih berfungsi oleh masyarakatnya, dan kemudian Balai Arkeologi juga masih terlibat di dalamnya di situ sebagai badan pelestariannya. Nah, dengan cara begitu saya hanya membawa itu naskah ini fokus kepada memahami candi itu. Lalu kemudian karena keinginan untuk terjadinya proses kreatif dalam filmnya secara filmis, harapannya itu dia tidak menjadi film semacam film dokumenter biasa, dan karena itu akan masuk kemudian nantinya koreografi dari Dayu Arya Satyani. Dari situ saya kemudian berpikirnya justru ya naskah ini adalah Gunung Kawi itu sendiri. Skripnya itu semua berasal dari informasi buku-buku arkeologi yang resmi yang dikeluarkan oleh Balai Arkeologi. Oke, nuansa gerak tadi karena kembali ke era lampau itu kan nuansa sesangyangan yang belum yang tidak artifisial. Jadi seolah-olah ya berangkat dari alam, respon dari lingkungan, dari situs itu. Jadi sebenarnya mengurangi yang bersifat artifisial atau distilir. Jadi tidak banyak stilir untuk unsur geraknya. Lalu kemudian untuk pemilihan busana ya karena kita menyesuaikan dengan cadasnya dan lain sebagainya, dan hutan itu yang organik, yang alami ya, yang warna-warna alam gitu. Kalau masih kurang buuk nih ke inginnya yang ya, tapi sudah. Terima kasih untuk penata ininya, untuk wardrobe-nya.
aksara di tebing-tebingnya, tak melukai cadas candi. Aksara itu tujuan sunyi-sunyi. Lihatlah lengan di antara ceruk-ceruk itu. Dengarkan sayup-sayup nyanyian dan tarian itu. Seluruh nafas, air, bumi dan angkasa akan membaca aksara dalam tubuh di ketinggian langit. Jadi dari situlah kemudian Dayuani bereaksi. Saya hanya menambahkan pada pendekatan historiografinya mengenai area yang dimaksud dengan wilayah Marakata pada era itu sampai ke Anak Wungsu. Jadi itu area pada abad 9, 10, 11 Masehi. Jadi dia berbeda dengan bayangan 18, 19 Masehi atau sampai sekarang. Baik itu dalam posisi pilihan syairnya, kemudian pilihan dari ornamen-ornamen yang akan disampaikan. Dia itu harus senada, dari konsepnya itu adalah ada air, dia karena proses ada perubahan bahasa. Misalnya kata jalu dalam kawi kuadrat, ya jadi kalau sekarang kebanyakan pakai kawi kuna. Sebelumnya itu ada yang dimaksud dengan ini kategori masih transisi dengan prasasti Yumu Pakahatu. Itu sebabnya nanti saya memasukkan dalam skrip itu adalah syair-syair yang bermuara bukan pada dialek tetapi pada perkembangan ideolek holistik secara linguistik yang terjadi saat itu, dan itu semua terinspirasi dari semua pola prasasti-prasasti kesenian yang saya temukan pada era 7, 8, dan 9 Masehi. Dia udah mogok, tapi jangan ke sungainya, kan dari Candi 5 berhenti ketemu sungai. Nah di perbatasan itulah transisinya ketemu sama si tuan. Ya gitu aja. Jadi tuannya enggak kesini. Iya. Udah selesai berarti. Ya. Tinggal nambah cari sungainya itu di mana. Jadi dengan adanya proses kreatif memasukkan tari, kemudian tetapi fungsi tari itu tidak menjadikan candi itu sebagai stage misalnya, itu nampak pada kekuatan editing yang dilakukan oleh editor. Menurut saya sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena kebetulan memang kami semua di sini sering berproses bersama dalam pembuatan suatu proyek film, tapi dari proyek panggung juga banyak. Jadi kami memang sudah cukup dekat. Proyek video dokumenter ini sangat luar biasa tentunya, dan sangat bersyukur bisa dapat bergabung dalam proyek ini karena proyek ini memberikan saya pengalaman yang baru. Bagaimana di sini tuh produksinya itu sangat terstruktur. Saya sangat menyukai dan saya sangat kagum akan sistem produksi dari film dokumenter ini. Semoga dengan adanya film dokumenter ini kita akan membawa nilai yang penting itu adalah nilai-nilai budaya dari
tempat ini. Sehingga dengan adanya video dokumenter ini kita membuka dan kita memperluas kembali bahwasannya Bali itu luas, tidak hanya pantai saja, tidak hanya pariwisata saja, namun ada tempat-tempat atau situs-situs yang langka yang masih memiliki nilai yang sangat tinggi yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Manfaatnya untuk pelestarian penyampai pesan kepada masyarakat tentang pelestarian kebudayaan itu sangat penting menggunakan pola-pola proses kreatif seperti ini. Jadi tidak selalu Anda ketika akan menonton sebuah film dokumen mengenai situs, mengenai candi, Anda akan berkerut merasa bosan karena di film kali ini berbeda pendekatannya. Dia puitik dan visualnya adalah memasuki zaman Anda.